ini. Yang pertama ini adalah murai batu. Kemudian yang ini kita lihat yang kedua ini juga sama. Oke Pak, tadi kan kita sudah jalan-jalan ya, yang lihat tangkarannya. Di sana kita bisa lihat beberapa burung lain dari burung murai batu juga ya. Nah, sekilas ada yang ingin kami tanyakan mengenai kesibukan yang Bapak jalani di sela-sela kesibukan Bapak ini. Untuk cara perawat burung murai batu ini ternyata kan tidak mudah juga Pak ya. Tingkat kesulitannya itu seperti apa gitu? Kalau untuk secara keseluruhan ya, supaya burung ini sehat, selalu sehat tiap hari itu kita untuk di kandang-kandang bulat, kandang kotak seperti ini jaga kebersihan minimal 1 hari itu 1 kali dibersihkan. Kandangnya, alasnya itu dicuci dengan sabun minimal 1 hari 1 kali. Untuk hal lain ya Pak, selain dari merawat dan konservasi burung ini, kesibukan Bapak tuh di luar apa aja sih Pak? Sebenarnya saya tugasnya sebagai abdi negara ya, tugas sehari-hari saya sebagai pengawas sekolah itu. Cuman di hari-hari kesibukan Sabtu Minggu sore hari saya masih menyempatkan waktu untuk bisa hadir di kandang ternak. Mungkin bisa rekan-rekan yang memiliki tugas yang lain di sela-sela waktu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya waktunya tidak mubazir begitu saja. Hebat juga ya, di sela-sela kesibukannya, selain hobi, bisnis ataupun apa, beliau masih bisa menyempatkan diri untuk merawat tangkarannya. Selain itu kan kita tahu nih Pak nih ya, sekarang banyak asosiasi. Saya dengar kan Bapak itu ada di salah satu asosiasi yang ada di Indonesia ya. Kalau nggak salah di APBN, Asosiasi Penangkar Burung Nusantara. Benar. Nah, di Asosiasi Penangkar Burung Nusantara ini itu sebetulnya apa sih yang dianjurkan oleh asosiasi ini Pak? Nah, untuk di asosiasi ini diharapkan kan kita namanya juga Asosiasi Penangkar Burung Nusantara. Tujuannya sebenarnya ini adalah untuk konservasi. Supaya apa? Supaya alam itu terlindungi. Jadi kita hobi tetap berjalan, tetapi alam tetap terjaga. Ekosistem terus terjaga ya Pak ya? Ekosistem terus terjaga. Sehingga diharapkan bagi pecinta Pisomania, terutama murai batu, tolong hentikan penangkapan liar di hutan. Kita mulai sekarang kita berdayakan peternak-peternak yang ada, apapun itu, apakah yang di APBN atau di luar APBN, tapi yang penting sifatnya adalah dia dari penangkaran. Jadi untuk menyalurkan selain hobi atau bisnis kita, sudah tidak perlu lagi kita menjarah hasil dari hutan. Benar sekali. Nanti kita kembangkan hasil penangkaran karena sudah banyak juga kayak. Ya benar sekali. Jadi kita hobi jangan membabi buta ya, asal tangkap hutan, kita main
mudah hutan ya sah-sah saja, tapi mulai sekarang kita kurangi sedikit demi sedikit. Toh penangkar di Indonesia itu sudah banyak sekali. Itu supaya apa? Supaya ekonomi rakyat berjalan gitu ya, para penangkar mendapatkan hasil, kemudian hobi tersalurkan. Bapak menangkar burung ini, perkiraan Bapak udah berapa lama? Kalau persisnya itu saya bulannya lupa ya, tapi saya tahunnya itu sejak tahun 2015. Saya 2015, jadi sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu. Suka dukanya ini, pada awal mulanya saya peternak ini otodidak awal mulanya, jadi tidak paham yang namanya ternak itu harus seperti apa gitu ya. Awal mulanya harus bagaimana apa gitu kan. Kita asal aja membeli indukan itu, asal mudah hutan, betina mudah hutan, sehingga berjalan 1 tahun lebih itu tidak ada hasil, yang ada itu rugi, burung mati, yang itu saya rasakan saat itu. Setelah itu saya sempat berguru ke guru ternak saya. Halo, selamat Pak Ate Karsoni Rio dari SP2 Rio. Beliau lah yang pertama kali mengajari saya beternak ya. Jadi beternak ini ternyata ilmunya harus ada, tidak sembarang ternak. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kegagalan. Untuk sistem poligami sendiri Pak, itu cara penjodohannya itu seperti apa? Nah ya, seperti yang tadi dilihat di kandang tangkar saya. Pertama, kalau kita mau poligami, 1, kandang diusahakan semaksimal mungkin mendekati alam ya, mendekati alam ya. Jadi banyak tanaman hidup di sana. Seperti apiari gitu ya. Seperti apiari, punya tanaman hidup, tetapi yang tanaman itu tidak menimbulkan datangnya ulat. Jadi yang tidak mendatangkan datangnya ulat. Betina murai batunya itu harus dari hasil tangkaran. Usahakan yang usianya sama. Misalkan memasukkan dulu umur lepas trotol, misalkan semua 4-5 burung, lepaskan dulu di sana betina ya. Lepaskan dulu umur sekitar sampai seminggu sampai 2 minggu di kandang itu tersebut, agar terbiasa agar terbiasa. Setelah terbiasa baru murai jantannya digantung di dalam pakai kandang dulu, pakai sangkar dulu. Kalau kelihatan si jantan itu sudah tidak nabrak-nabrak sangkar, dia hanya merayu-merayu, boleh dilepaskan langsung karena kandangnya besar gitu ya. Tapi kalau dia masih nabrak-nabrak sangkar, berarti dia terlalu agresif atau terlalu galak. Jangan dulu dilepas, nanti bisa ada korban. Cara memasang ring ya, cara memasang ring di sini kebetulan ada yang waktunya kita pasang ring. Nah, rekan-rekan semua bisa sambil dilihat di sini. Nah, ini untuk pemasangan ring. Ini ada yang dari asosiasi, yaitu dari APBN. Di sini ada tertulis APBN MB, berarti untuk murai batu. Nah, di sini ada nomornya, kemudian ada barcode-nya. Nah, fungsinya ini untuk sebagai pengenal bahwa ring ini adalah dikeluarkan dari APBN, Asosiasi Penangkar Burung Nusantara, yang sudah memiliki keanggotaan dan memiliki struktur pengurus dari tingkat daerah sampai pusat. APBN ini adalah hanya diameternya 4,0, sehingga burung ini maksimal 15 hari udah harus dipasang ringnya. Karena kalau melebihi dari 15 hari akan kesulitan
terutama burung yang kakinya besar. Caranya ini, burung ini ada jarinya ada 4. Ini yang jari yang ini yang 3 kita kedepankan, kemudian jari ke belakang kita kebelakangkan. Kemudian caranya yang 3 ini kita masukkan ke ring, kita masukkan. Ini biasa burung mangap-mangap karena dipegang, kemudian kita tarik terus kita dorong terus sampai ke ini, baru dilepas. Cara membudidayakan murai itu dari awal penjodohan hingga pemasangan ring tadi ya, kita lihat. Oke, untuk itu ada yang lain lagi yang saya ingin tanyakan, Pak. Susah nggak sih, Pak, menjodohkan burung murai batu itu? Nah, untuk menjodohkan murai batu itu sebenarnya menurut pribadi saya untuk sekarang ini jadi mudah. Kenapa? Setelah kita tahu ilmunya, ternyata kita menangkarkan murai batu itu, betina itu jangan dari muda hutan. Jadi betina itu diusahakan harus dari tangkaran. Supaya apa? Supaya dia sudah terbiasa dengan orang. Dia tidak takut adaptasi. Ya, kemudian jaga kebersihan kandang. Kandang itu kalau saya sesuai dengan masukan dari guru saya Pak Ate Karsono SP2 Rio itu, 1 bulan sekali itu dasarnya itu kandang itu harus ditaburin dengan garam. Minimal 1 kandang itu 1 bulan itu 2-3 kilo garam dapur, garam kasar ya, garam kasar. Nah, itu untuk membuang bakteri. Untuk membuang bakteri. Kemudian bulan berikutnya baru disinfektan. Ya, disinfektan juga kan macam-macam di toko pertanian ya. Itu berselang-seling. Jadi bulan pertama garam, bulan kedua disinfektan, bulan ketiga garam lagi. Bergantian. Nah, bergantian. Apa sih, Pak, kira-kira nih motivasinya nih untuk penangkar atau calon penangkar yang ingin menangkar burung itu, Pak? Nah ya, untuk para calon penangkar, untuk motivasi saya sebenarnya ternak murai itu sebenarnya sangat mudah, asal rekan-rekan semua mempelajari dulu dari awal. Pertama mulai dari pembuatan kandang, itu usahakan sedekat mungkin kandang itu seperti alam. Kembalikan ke alam lagi. Kembalikan ke alam lagi. Biar merasa nyaman. Nyaman. Ada tumbuhan, ada air mengalirnya atau bocoran airnya. Kemudian kemudian indukan. Jangan lupa indukan, usahakan, apalagi betina wajib dari hasil tangkaran. Kalau untuk yang muda hutan, saya yakin itu tingkat resiko kegagalannya sangat tinggi. Kalau untuk jantan, usahakan juga lebih baik dari tangkaran juga. Kalau dari muda hutan itu harus benar-benar yang sudah jinak, artinya berarti sudah dipelihara oleh kita 3-4 tahun, itu baru insya Allah baru bisa di. Tapi kalau hasil tangkaran, insya Allah betina umur 8 bulan 9 bulan, kemudian jantan umur 1,5 tahun, insya Allah sudah bisa produksi. Dan dijamin kalau menurut saya yang sudah tingkat keberhasilannya 90-95%. Oke, demikian guys, kita baru saja coba mengulas hasil kunci sukses budidaya burung murai batu dari beliau, Bapak Padi Supadi dari Sukabumi. Dan jangan lupa ikutin terus
channel kita Inspirasi Kicau Mania. Salam konservasi. Chef, ini kita lagi di mana? Nah, ini Chef syuting.